Shalom Papa Mama. Selamat hari Minggu. Kita mau beribadah pada hari ini. Yuk ikutin kakak-kakak semua yang ada di sini ya dengan semangat tentunya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Lagi ya, dengan penuh semangat yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Oh, tepuk tangan buat Tuhan kita Allah yang hidup. Yuk adik-adik, mari kita bergembira lagi, memuji nama Tuhan lebih serius lagi. Ayo adik-adik. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu dah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Aku percaya, Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu dah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ulang dari awal sekali. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu dah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. mari adik-adik kita siapkan hati kita, satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, dan aku tak
adik-adik, kita satukan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah pimpin ibadah kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Pimpin juga yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik. Wah, gak terasa ya, udah berminggu-minggu kita ibadah online. Senang banget deh bisa ketemu adik-adik. Adik-adik gimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua loh. Nah adik-adik, siapa di sini yang udah siap dengan firman Tuhan? Yang udah siap dengan firman Tuhan bilang, aku. 1, 2, 3. Aku. Good job. Sebelum mulai firman Tuhan, kita harus ngapain dulu ya? Ada yang tahu? Bener banget, kita harus berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Udah semua? Jangan ngintip-ngintip. Oke, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang siapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Good job. Tapi hari ini spesial banget loh firman Tuhannya. Tahu nggak kenapa? Jadi firman Tuhannya minggu ini akan bersambung. Siapa yang suka nonton film seri? Kakak juga suka nonton film seri. Jadi minggu ini, minggu depannya lagi, sepanjang bulan September, kita akan dengerin khotbah yang berseri. Dengerin firman Tuhan berseri. Mau denger? Jangan sampai kelewatan satu seri pun ya. Tiap minggu adik-adik harus nonton Eko Kids di YouTube. Oke? Nah adik-adik, jadi ceritanya tunggu. Kok mau mulai tapi masih ada yang berisik? Kok mau mulai masih ada yang main-main di sana? Ayo main-main nanti dulu ya. Coba biar semuanya konsen ke depan. Kita pegang dulu kepalanya. Mana kepalanya adik-adik ya? Di sini. Pegang dulu kepalanya. Pegang pipinya. Mana pipinya? Pegang pipinya. Pegang perut. Mana perutnya? Pegang perut. Usap-usap dulu perutnya. Pegang kupingnya. Mana kupingnya? Dibuka gede-gede kupingnya. Udah siap dengerin firman Tuhan nih. Pegang mulutnya. Mana mulutnya? Terus bilang, shh, jangan berisik. Bilang apa? Shh, jangan berisik. Oke, coba kakak lihat lagi mana yang masih main-main ya. Good job, semua udah gak main-main lagi. Makannya di stop dulu, ngobrolnya di stop dulu, mainnya di stop dulu. Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Are you ready kids? Let's play. Suatu hari ada seorang bapak. Kira-kira ada yang bisa tebak gak ya pekerjaan bapak ini? Coba lihat topinya deh, itu petunjuknya. Benar banget, bapak ini seorang penabur. Bapak penabur membawa sebuah kantong di tangannya. Kantong warna coklat itu di dalamnya ada isinya. Isinya adalah benih-benih yang siap ditabur menjadi pohon yang sangat besar dan berbuah lebat. Bapak penabur membawa benih tersebut. Dia siap menanam semua benih-benih itu. Dia berharap benih yang dia tabur akan menjadi pohon yang rindang. Tapi ternyata untuk menabur benih-benih itu harus ada tempat yang bagus, tempat yang cocok agar benihnya bisa tumbuh.
agar benihnya bisa menjadi pohon dan menghasilkan buah. Yuk kita bantu Pak Penabur untuk menemukan tempat yang cocok. Kira-kira di mana ya Pak Penabur harus menabur? Di tepi jalan? Di tanah berbatu? Di semak belukar? Atau di tanah yang baik? Ada yang bisa tebak? Kira-kira di mana minggu ini Pak Penabur akan menabur? Minggu ini Pak Penabur memilih tepi jalan. Dia siap menabur semua benihnya di tepi jalan. Tapi kalau di tepi jalan kira-kira bisa tumbuh nggak ya? Setelah benih ditabur, tunggu. Lihat deh, ada seekor burung. Burung tersebut memperhatikan semua benih-benih yang ditabur di tepi jalan. Gak cuma dia perhatiin, ternyata burung itu mau makan semua benih yang ditabur oleh Pak Penabur. Gak cuma seekor, tapi ada 2 burung. Wah, bagaimana ini? Benihnya semua bisa habis dimakan oleh burung. Tuh kan habis. Benih tersebut dimakan habis oleh burung. Dan semua benihnya udah nggak ada. Jangankan untuk tumbuh, orang benihnya sudah dimakan. Dan Pak Penabur yang melihat itu menjadi kaget sekali. Dan juga dia sangat sedih. Benih itu sama seperti firman Tuhan yang kita baca di Alkitab, yang kita dengar setiap minggu. Nah, benih itu sama seperti firman Tuhan. Sedangkan tepi jalan itu sama seperti sikap hati kita loh. Sikap hati kita saat mendengarkan firman. Apakah kita mendengarkan dengan baik semua firman itu? Apakah kita baca semua firman-Nya dengan baik? Atau saat ke gereja kita cuma main-main? Ternyata kita lebih pilih untuk nonton TV. Atau main sama teman, nggak mau dengerin firman Tuhan. Benih tersebut dimakan oleh burung. Burung itu sama seperti iblis. Dia mau makan semua firman Tuhan yang ditabur oleh Tuhan, dan dia makan semuanya. Dan dia jadi seneng deh kalau misalnya makan benih tersebut, makan firman Tuhan itu. Kalau iblis seneng, kira-kira siapa yang sedih? Iya, Tuhan Yesusnya jadi sedih. Dia sedih firman yang dia berikan tidak didengar oleh kita, tapi malah dia makan habis oleh iblis. Siapa yang mau bikin Tuhan Yesus sedih? Jadi, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dengan sungguh-sungguh, gak boleh sambil main-main. Kita kan mau bikin Tuhan Yesus happy. Yuk kita buat Tuhan Yesusnya jadi happy, gak sedih lagi. Nah adik-adik, gimana? Udah dengerin kan firman Tuhannya? Siapa di sini yang tahu benih itu sama kayak apa sih? Bener banget, benih itu sama kayak firman Tuhan. Kalau penabur, siapa sih penabur itu? Bener banget, penabur itu Tuhan Yesus. Kalau burung, tadi ada burung tuh yang makanin benihnya. Siapa sih burungnya itu? Bener banget. Burungnya itu kayak iblis. Siapa yang gak suka sama iblis? Aku juga gak suka. Adik-adik juga gak suka. Tadi benihnya ditabur di mana ya? Bener banget, di tepi jalan. Tepi jalan kayak apa sih? Kayak sikap hati kita. Kalau adik-adik kayak tadi baru memulai masih makan, terus mau mulai ibadah main-main dulu, atau jangan-jangan ke gereja sih, tapi mau ketemu teman, gak mau ketemu Tuhan Yesus. Nah, yang kayak gitu good or bad? Not good ya, itu bad. Nanti Tuhan Yesusnya jadi sedih.
Sama kayak cerita yang tadi. Benih yang ditabur itu firman Tuhan. Lalu ditabur sama penabur. Siapa menaburnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naburin firman Tuhan ke adik-adik semua. Tapi tergantung sikap hati kita. Tergantung gimana kita ke gereja. Kita mau main-main di gereja, atau cuma mau ketemu teman, atau mau beneran ketemu Tuhan Yesus? Adik-adik sendiri yang bisa jawab loh. Nah, sikap hati kita menentukan benih itu bisa tumbuh atau enggak. Firman itu bisa tumbuh atau enggak. Nah, ayatnya ini diambil di Markus 4 ayat 1 sampai 20. Ceritanya akan bersambung sampai minggu depan, sampai akhir September. Kalian boleh baca dulu di Markus 4 ayat berapa tadi? 1 sampai 20. Nah, bisa minta tolong papi, mami, atau kakak kalian untuk bantu bacain ya kalau kalian belum bisa baca. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu yuk. Ingat, harus apa? Harus punya sikap hati yang good. Jangan kayak sikap hati yang di tepi jalan. Nanti iblis ambil firman Tuhannya. Gak mau. Kita berdoa yuk, biar kita punya sikap hati yang baik. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami. Tuhan, hari ini aku belajar untuk mendengarkan firman-Mu dengan hati yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, besok aku mau kembali sekolah. Walaupun aku di rumah dan belajar online, tapi aku percaya Tuhan yang akan memberikan aku hikmat. Tuhan juga yang akan memberikan aku kepintaran. Pimpin aku dalam sekolahku. Berkati juga papa dan mama serta keluargaku. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, dan Tuhan yang lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Good job adik-adik. See you next week. Jangan lupa ditonton ya. Harus ditonton semua satu seri. Oke? Bye-bye. God bless you. Happy Sunday.